Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa istiqomah dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 45, masih berkaitan dengan bab fi wujubin nasiha wa luzumi al-jamaah, ya, wajibnya berpegang teguh dengan an-nasiha dan as-sunnah serta al-jamaah. Riwayat yang kelima, wabil isnadi, kata penulis Al-Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah, wabil isnad an Ma'mar an Ayyuba an Ghailan ibni Jarir an Ziyad ibni Riyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasul sallallahu yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, man faraqal jama'ata wa kharaja minat ta'ati famata famitatuhu jahiliyatun. Kata Rasul SAW, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan dia keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha, dan barang siapa yang keluar dari umatku memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, dia memukul, menebaskan senjata ataupun pedangnya kepada yang baik ataupun yang fajir dari umatku, membunuh yang fajir maupun yang baik, la yakhsha mu'minan li imanihi, tidak takut alias tidak peduli dengan yang mukmin karena keimanannya, wala yafi lidhi ahdin bi ahdihi, tidak peduli
dengan orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kalau orang itu membantainya, membunuhnya, maka kata Rasul, falaisa min ummati, orang itu bukan dari umatku. Hadis ini banyak dipakai oleh para ulama, terutama di abad ini, untuk membantah kelompok teroris Khawarijul Asr, ya, kelompok Khawarij kontemporer, terutama ketika adanya bom bunuh diri. Ya, ini diantara apa? Dalil yang mengecam mereka. Yang pertama, mereka jelas-jelas memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Mereka mengecap kafir kaum muslimin, terutama aparat keamanannya. Ya. Dan dia keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin. Karena sudah dari awal akidahnya mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, rakyat kaum muslimin. Otomatis kalau sudah mengkafirkan, dia keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin. Yang mereka anggap dolim saja, mereka tidak mau sami'na wa ta'na, apalagi yang sudah divonis kafir. Ini ciri kelompok teroris yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Barang siapa yang memisahkan diri dari barisan kaum muslimin dan dia keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Rasul sebutkan mitatun jahiliyah karena ini kelakuan kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka senang dengan faudo, kekacauan. Mereka tidak memiliki pemimpin yang mereka taati. Makanya kalau antum pelajari kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Masail Jahiliyah, di antara pembahasan awal-awal kitab itu, di antara kelakuan jahiliyah, yaitu ini. Mereka apa? Fanatik golongan, tidak mau sami'na wa ata'na kepada pemimpin istilahnya. Ya, mereka inginnya faudo, kekacauan. Makanya Rasul mengatakan kalau orang itu mati dalam keadaan memisahkan diri dari barisan kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Demikian pula ciri kelompok teroris, mereka keluar atas umat Islam, umatku kata Rasul, memberontak, menebarkan teror, demikian pula menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak pandang bulu, barraha wa fajiraha, yang baik maupun yang jelek. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan bom bunuh diri di masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ banyak orang-orang yang baik, enggak peduli mereka. Kata Rasul, yadribu barraha wa fajiraha, la yakhsha mu'minan li imanihi. Tidak peduli dengan orang yang beriman, apalagi sebelumnya sudah mereka kafirkan tanpa hak. Demikian pula meskipun yang mereka bunuh orang kafir mu'ahad, tetap tidak boleh. Dan ini yang juga apa? Ciri teroris di zaman ini. Kata Rasul, wala yafi li ahdin bi ahdihi. Mereka tidak peduli dengan orang-orang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin atau negeri kaum muslimin, seperti turis asing. Ya, mereka masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari negeri kaum muslimin, yaitu dengan adanya visa masuk negeri kaum muslimin. Itu sebagai jaminan keamanan, itu sebagai perjanjian damai. Maka mereka termasuk kategori kafir mu'ahad yang Rasul katakan dalam Sahih Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Ya, ini sekali lagi hadis yang sangat amat
luar biasa membantah kelompok teroris. Ya, maka sekali lagi kalau kita baca tulisan kitab para ulama yang membahas tentang terorisme, membantah terorisme ataupun kelompok teroris, ini banyak disampaikan. Falaisa min ummati, kata Rasul, orang itu bukan dari umatku. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi dalam syarahnya dan juga sebagian ulama yang lain, kata-kata seperti ini bukan menunjukkan akan kekafiran mereka, namun hada min babil wa'id, bab ancaman. Ya, seperti kapan lalu kita ditanya tentang ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya. Banyak penafsiran ulama tentang ini. Ada yang mengatakan kekal di neraka kalau dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya membunuh kaum muslimin tanpa takwil misalnya. Itu dia membunuh seraya keyakinannya halal, maka kekal dalam neraka. Karena apa? Istihlalnya, penghalalannya terhadap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan ini min babil wa'id. Ya, kalau terjemahkan apa adanya, kekal dalam api neraka. Ya, untuk apa? Ancaman, untuk memberikan apa? Cambuk bagi yang mau membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ini loh ancamannya, hati-hati. Ya, min babil al-wa'id. Nah, sama dengan ini. Falaisa min ummati, bukan dari umatku. Ini min babil wa'id. Ya, bukan maknanya orang itu kafir. Meskipun dalam masalah kelompok Khawarij, ulama berselisih pendapat. Apakah mereka kafir keluar dari Islam, apakah masih mukmin? Yang rajih, mereka tetap muslimun, namun mereka dalun mudillun. Mereka mubtadi'un, ahlil bid'ah, kelompok sesat. Ya. Bagaimana dengan hadis Rasul yang mengatakan yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana mereka keluar dari busur panahnya. Maka kata para ulama, artinya mereka ini ekstrim. Mereka sudah nancap di sasaran, ya, minar ramiyah, minal marmah. Mereka sudah masuk ke dalam Islam, namun mereka menyimpang, bukan keluar dari al-Islam. Dan ini yang dikatakan sendiri oleh Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, yang langsung berhadapan dengan mereka, yang tahu bagaimana kesesatan, kejahatan mereka. Beliau mengatakan minal kufri faru. Mereka orang Khawarij lari dari kekafiran. Namun sekali lagi ada sebagian ulama yang mengeluarkan mereka dari Islam berdasarkan sabda Rasul tadi. Cuma yang ar-raja, yang kuat dari pendapat tersebut, mereka tidak kafir, namun mereka sesat, menyesatkan. Adapun kata-kata di sini falaisa min ummati min babi al-wa'id, ya, atau sebagaimana sabda Rasul, man raghiba an sunnati falaisa minni, artinya bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Rasul, wa man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdabu lil asabiyah aw yuqatilu lil asabiyati faqitlatuhu jahiliyatun. Dan barang siapa yang membunuh di bawah bendera yang tidak jelas, bendera yang buta, yang penting ikut, ya, membunuh, ikut dalam perang fil fitnah, dan dia marah karena golongan, ya, karena tokohnya disenggol sedikit, kiamat kubra, dibantah, ya, luar biasa sumpah serapanya, padahal tokohnya yang jelas-jelas menyimpang, ya. Bahkan marahnya mereka lebih daripada kemarahan orang beriman ketika Allah disekutukan. Artinya kalau Allah disekutukan, mereka sumum bukmun umyun, bahkan mereka yang berbuat syirik. Ketika tokoh mereka
mengucapkan ucapan yang kufur akbar misalnya, sumum bukmun umyun. Tapi coba kalau ada yang membantah, kiamat kubro, ya, semua dikerahkan untuk menjatuhkan yang membantah tokohnya tersebut. Ini asabiyah ala jahiliyah, yang batil dibela kalau dari golongannya. Ini namanya hizbiyah. Ya, kata Rasulullah, wa man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdab lil asabiyah. Ciri mereka adalah marah karena golongan, bukan lillah wa fillah marahnya. Ya. Makanya salah satu ciri ahlu sunnah, kata Abu Bakar al-Ayyash rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya mani sunni, siapakah ahlu sunnah, kata beliau alladzi idza dzukratil ahwa la yaghdab li syai'in minha. As-sunni, as-salafi, ahlu sunnah adalah yang tidak marah atau tidak membela hawa nafsu ataupun kebid'ahan sama sekali. Justru malah membantah kebid'ahan, justru membantah yang sesat menyesatkan, bukan malah membelanya mati-matian. Ini namanya tahta rayatin ummiyah yaghdab lil asabiyah au yuqatil, atau berperang untuk membela asabiyah, fanatik golongan, bukan fisabilillah, bukan fillah walillah. Maka kata Rasul, kalau dia mati faqatlatu jahiliyah, matinya dalam keadaan jahiliyah, sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah. Ya, kabilahnya misalnya tokoh kabilahnya mengatakan perang, ya perang. Apa katanya apa? Ya, tokoh-tokoh kabilahnya al-haq al-batil nggak peduli. Yang penting ini golongan saya, ini adalah kelompok saya, ini adalah tokoh saya. Maka apa? Kata mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Inti poin kelima yang berkaitan dengan al-bab, yaitu tentang perintah luzumul jamaah, perintah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya, wajibnya untuk sami'na wa ata'na kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wajibnya tetap berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh membatalkan baiat terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga ada kaitan erat dengan sikap atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, dari membaiatnya, menghormatinya, kemudian tidak mencaci maki, tidak menghinanya, dan seterusnya. Kemudian poin yang keenam, ini Imam Ibnu Al-Banna membawakan sanad yang lain, yang intinya riwayat tadi yang nomor 5 itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, kita baca sedikit saja atau kita baca saja. Wa akhbarana bihi Abul Husain, ya, Ibnu Bashran an Saffar wa dzakara al-Ajuri an Abi Bakar ibni Abi Dawud as-Sijistani an Muhammad ibn Bashar anna Muhammad bin Ja'far haddatsahu an Syu'bah an Ghailan. Demikian pula kata beliau, wa akhrajahu Muslimun fi sahih, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis tersebut. An Syaiban bin Farukh an Jarir ibni Hazim an Ghailan ibni Jarir an Abi Qais ibni Riya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa dzakarahu. Artinya hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Lanjut poin ke-7, halaman 46. Kata penulis Ibnu Al-Banna rahimahullah, akhbarana Abul Fatah Hilal ibnu Muhammad ibni Ja'far qala akhbarana An-Najjad qala haddatsana Ahmad bin Mula'ib qala haddatsana Sabit ibnu Muhammad Az-Zahid qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abdurrahman bin Ziyad an Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, inna ahlal kitabain
iftaraku fi dinihim ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya ahli kitab terpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Wa inna hadil ummata sataftariku ala salasin wa sab'ina millah, yani al-ahwa. Sesungguhnya umat ini, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yaitu 7 golongan al-ahwa, itu dalam masalah al-bid'ah. Mereka jatuh ke dalam kebid'ahan atau akidah yang sesat. Wa kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu, wahya al-jamaah, yaitu al-jamaah. Kalau antum lihat di footnote-nya, ya, intinya di situ al-hadis lahu syawahid tuqawi. Ada sebagian riwayat-riwayat yang dhaifah, namun ya ketika banyak jalannya saling menguatkan, maka hadisnya, ya, kata para ulama, menjadi hasan ataupun sahih, ya. Undurha fi silsilati as-sahihah. Dan yang mensahihkan hadis ini banyak, baik Imam Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Asy-Syatibi dan yang lainnya. Dan ini sekaligus untuk membantah sebagian orang yang buta mata hati dan kepala mereka yang mengatakan tidak ada umat berpecah belah, umat satu. Gimana? Ya, yang pertama, fakta di lapangan menunjukkan umat apa? Terpecah belah, tidak satu kelompok, satu golongan. Seandainya pun dikatakan hadisnya dhaif, ada ayatnya, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, dan jangan mengikuti apa? As-subul, jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sendiri mengatakan banyak jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sekali lagi, hadisnya sahih, disahihkan oleh para al-ulama. Banyak fawaid dari hadis ini. Yang pertama, umat Islam akan mengikuti jejak ahli kitab. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum. Seandainya kalian masuk ke lubang kadal gurun pasir, kalian akan juga memasukinya. Kata para sahabat, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kita itu adalah orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Artinya ada dari umat Islam yang mengikuti jejak ahli kitab, di antaranya masalah perpecahan ini. Kemudian yang kedua, perpecahan ini merupakan sunnah atau takdir kauni atau iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni, yang pasti terjadi, namun Allah tidak mencintai. Ini pelajaran yang kedua atau faedah yang kedua. Perpecahan umat merupakan takdir kauni, artinya pasti terjadi. Ya, nggak mungkin nggak terjadi. Ya. Dan Rasul yang ketiga, ini menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, karena beliau menceritakan tentang hal yang akan datang, dan itu terjadi seperti yang beliau sabdakan, menunjukkan beliau adalah utusan Allah. Beliau hanya menyampaikan wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian faedah berikutnya, jalan kesesatan itu banyak. Jalan kesesatan itu banyak. Rasul mengatakan,
Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, ya, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang banyak itu yang sesat. Mayoritas itu yang sesat, sebagaimana kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, ini sekali lagi, sekaligus mungkin antum tambahkan juga pelajarannya, ini menunjukkan mayoritas bukan dalil kebenaran. Mayoritas bukan dalil apa? Kebenaran. Loh, bagaimana dengan kata-kata as-sawadul a'zam? Ini sekedar membantah syubhat sebagian orang. Kan ada riwayat, kalau ini hadisnya sahih, ada riwayat ketika ditanya siapa yang selama itu dikatakan as-sawadul a'zam. Kalau terjemahan ala mereka yaitu apa? Seperti al-jamaah. Al-jamaah itu kelompok yang banyak berjamaah. Padahal hadis satu riwayat dengan riwayat yang lain saling apa? Mentafsirkan. Dan Rasul mentafsirkan dalam riwayat Tirmidzi, ma'ana alaihi wa ashabi. As-sawadul a'zam itu al-jamaah. Al-jamaah adalah apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, bukan banyak orang, bukan mayoritas. Sebagaimana kata Abdul Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Dan sudah kita sampaikan penafsiran al-jamaah yang saling menguatkan. Intinya al-jamaah, al-firqatun najiyah, yang mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini juga yaitu kebenaran hanya satu. Kebenaran hanya satu. Dan ini juga yang dibahas oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala pada daurah di Solo kemarin ketika membahas kitab Situd Durar min Usul Ahlil Athar. Di antara 6 landasan Ahlil Athar dakwah salafiyah adalah meyakini at-thariq wahid, jalan kebenaran hanya satu. Ini harus kita pegang erat. Kalau kita nggak punya prinsip seperti ini, kita akan mudah terombang-ambingkan oleh arus ke kanan, kita ke kanan, ke kiri, meskipun batil. Yakini kebenaran hanya satu. Ini terutama dalam masalah usul sunnah, masalah akidah wal manhaj. Tidak ada istilahnya khilaf ijtihadi di situ. Ya, sekali lagi pegang erat. Misalnya ada sebagian orang ngadakan demo ini kan, misalnya yang ikut juga orang-orang besar, bahkan ada yang ustaz salafi. Nggak usah, pegang usul sunnah yang ada dalam kitab-kitab apa? Ya, Ahlus Sunnah. Oh, ini sekarang lagi ngetren ustaz-ustaz salafi, ada yang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ya, katakan ini ucapan yang batil, menyelisih manhaj salaf. Pegang erat manhaj salaf, jalan kebenaran hanya apa? Satu. Jangan apa? Bimbang dan ragu. Katakan ini pasti batil, ya. Adapun nanti membantahnya, ya, serahkan kepada ahlinya. Yang penting tahu dulu ini batil. Ya, jangan pernah ragu. Ya, sekali lagi, karena apa? Menyelisihi usul sunnah. Jadi sekali lagi, ini prinsip yang sangat luar biasa kalau kita pahami dan kita yakin dan kita pegang erat. Makanya dimasukkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam ya Situd Durar min Usul, masalah usul, prinsip kita, manhaj kita, kebenaran hanya satu. Ya, khususnya tadi dalam masalah usul sunnah dan juga masalah ya al-aqidah, harus kita punya apa? Prinsip. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Yang benar ini, misalnya tadi harus menghormati pemimpin, tidak boleh misalnya mencaci maki pemimpin. Jelas sudah ini asar dari
para sahabat, ini sabda Rasul SAW, pegang erat. Yang menyelisih siapapun, meskipun labelnya profesor, doktor atau syekh misalnya, jelas itu salah. Ya, ini prinsip kita. Famada badal haqqi illa ad-dhalal. Nah, dan ini yang Rasul katakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya, ini yang harus kita pegang erat. Dan ini yang juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada anna tariq al-musil ilallahi wahid. Oleh karena itulah jalan yang mengantarkan kepada Allah, kepada surga Allah itu hanya satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturq alim masjuda wal abwabu alim mughlaqa illa min hadat tariqil wahid. Kata beliau, seandainya manusia berusaha mencari jalan-jalan yang lain, membuka pintu-pintu yang lain, semua jalan tertutup, semua pintu telah terkunci kecuali dari satu jalan ini. Ya, yaitu jalannya Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu musilun ilallah muttasilun bihi. Inilah satu-satunya jalan yang bersambung kepada Allah dan mengantarkan kepada Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ya. Dan ini sekali lagi yang dijelaskan juga dalam ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan kata para ulama, kalau antum renungkan di sini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah mengatakan inilah sirati, jalanku. Ya, kalau istilah para ulama, as-sirat itu satu. Ini menguatkan apa? Hadis ini. Jalan kebenaran hanya apa? Satu. Kemudian Allah memuliakan jalan yang dikatakan tadi makna ali wasabi. Dengan apa? Diidhofahkan kepada dirinya. Inilah jalanku. Ini namanya idhofatu tashrif. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan jalan yang satu ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan itulah siratul mustaqim. Yang kita setiap hari apa? Memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini murajaah sedikit ya, kajian kita tafsir surah Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, siratal mustaqim yaitu siratnya siapa? Abu Bakar wa Umar wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saling menguatkan antara ayat dan al-hadis, dan juga dikuatkan oleh asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khattalana Rasul sallallahu khatan biyadih. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Tsumma khata khututan an yamin wa an shimalihi. Atau setelah menggaris satu garis yang lurus, Rasul membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ikutilah jalan yang satu ini. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri. Seraya mengatakan hadis subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Ini jalan-jalan yang sesat itu banyak. Ya. Kata Rasul, laisa minha sabilun illa alai syaiton yad'u ilaih. Tidaklah satu jalan pun yang di kanan di kiri itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Jadi yang setan itu yang apa? Yang menyuruh kepada penyimpangan kesesatan, bukan yang membantah apa? Kesesatan. Inilah jalan yang lurus. Nah, kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini juga kewajiban kita untuk menjauh dari kelompok-kelompok sesat tersebut. Karena di sini Rasul mentahdzir kita dari apa? Kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah tahu hadis ini kita malah apa? Ya, bermesraan, kita duduk bermajelis dengan kelompok-kelompok sesat tersebut.
Ini tahdzir Rasul kata para ulama agar kita menjauh dari kelompok-kelompok tersebut, dari al-mubtadi'ah, dari alil bid'ah, dari bid'ah wal mubtadi'ah. Dan sekaligus pelajaran berharganya yang lain, ini yang paling penting lagi, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa itu faedahnya? Hah? Ya, 189. Baik. Kemudian juga di antara faedahnya ancaman bagi yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, yaitu apa? Masuk neraka. Kulluha finnar. Taib. Kemudian ditambahkan riwayatnya warawahu al-Ajurri anis Sandali an Ibni Zanjawai anil Firyabi an Sufyan ats-Tsauri wa dzakarahu wa qala fihi ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Tafsir al-Jamaah ditafsirkan sendiri oleh Rasul, yaitu yang sesuai dengan ajaranku pada hari ini dan juga para sahabatku. Ini tolak ukur kebenaran ma'ana alaihi wa ashabi. Dan kata para ulama, ini sangat amat berkaitan erat dengan masalah akidah. Ya, bukan sekedar masalah agama secara umum, tidak. Namun yaitu masalah apa? Akidah. Karena itulah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, misalnya hadis ini memang umum makna ahli washabi. Ya. Cuma kapan orang itu keluar dari ahli sunnah? Kalau menyelisih apa? Al-aqidah. Contoh misalnya orang itu menyelisih akhlaknya Rasul. Apakah dia keluar dari ahli sunnah? Tidak. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah yang kita bahas tadi pagi di Ma'ad Al-Kautsar. Kata Imam Ahmad, minas sunnatil lazima allati man tarakaha wa lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah akidah yang wajib, yang lazimah, yang barang siapa meninggalkannya, tidak menerimanya, tidak mengimaninya, dia bukan dari ahlinya. Kemudian beliau menyebutkan tentang usul sunnah, usul akidah, dan iman kepada takdir, masalah pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi kata-kata perpecahan umat atau hadis perpecahan umat ini lebih khusus dalam masalah apa? Al-aqidah. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ke-8, wa akhbarana, penulis berkata qala wa akhbarana Abul Fatah qala akhbarana An-Najjad qala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Sulaiman ibnu Ash'as As-Sajistani qala haddatsana Al-Musayyib ibnu Wadih qala sami'tu Yusuf ibnu Asbat yaqul. Ini ucapan dari seorang ulama salaf yang bernama Yusuf bin Asbat yang berkaitan dengan hadis perpecahan umat tadi. Ya, dan ucapan ini mirip dengan ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang pernah kita kaji di kitab apa? Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan penafsiran hadis tadi atau penjelasan singkat hadis tadi. Kata Yusuf bin Asbat rahimahullah, usulul bid'ah arba'atun. Nenek moyang bid'ah, kelompok sesat ada 4. Usulul bid'ah, ini akarnya bid'ah itu pada 4 golongan ini. Atau tadi nenek moyang kelompok sesat ada 4. Yang pertama ar-rawafid, kelompok Syiah Rafidah.
Kemudian wal khawarid, kelompok khawarid. Wal qadariyah, kelompok al qadariyah. Wal murji'ah. Dan ini yang menguatkan apa yang kita sampaikan tadi. Hadis perpecahan umat ini berkaitan erat dengan perpecahan dalam masalah apa? Al-aqidah. Ya, berkaitan dengan masalah al-aqidah. Dan bahwasanya umat terpecah belah karena bid'ah. Ini yang harus dipahami. Jangan diputar balikkan. Yang menyebabkan umat terpecah belah ya ini kelompok-kelompok sesat ini. Dulu umat Islam satu di zaman para sahabat. Ketika muncul bid'ah khawarij, bid'ah syiah rafidah, mulai perpecahan umat terjadi. Jadi yang kerak perpecahan umat itu bid'ah dan alil bid'ah, bukan ahli sunnah atau yang membantah bid'ah. Sebagaimana yang telah kita pernah jelaskan, Rasul SAW mengatakan wala tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling apa? Al-bughd. Ya. Kata para ulama atau sebagian ulama ketika mensyarah hadis tadi, fihi isyaratun anin nahyi anil bid'ah. Hadis itu ada isyarat melarang dari kebid'ahan. Ini pandangan jauh para ulama, istinbat yang sangat dakik, yang sangat teliti. Kalau sepintas apa? Kok ada kaitan antara apa? Jangan saling membenci dengan apa? Larangan dari berbuat bid'ah. Kata para ulama, karena bid'ah itulah yang membuat manusia saling benci membenci. Yang membuat perpecahan, pertengkaran adalah apa? Al-bid'ah. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, pentahqiq kitab ini, dalam kitab beliau yang luar biasa, Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah, mengatakan yang memecah belah, yang kerak perpecahan, yang berbuat bid'ah dan bid'ahnya bukan yang membantah bid'ah. Ya, cuma kalau sekarang apa? Diputar balikkan, orang yang dalam maupun dari luar. Ketika ada yang sesat postingannya dibantah, yang membantah dituding apa? Memecah belah, membuat keributan. Loh, sebetulnya kalau mereka paham manhaj Ahlussunnah, yang memecah belah, membuat keributan, yang menyimpang pemikirannya ataupun postingannya, bukan yang membantah. Nah, intinya sekali lagi, nenek moyang kebid'ahan ada 4, kelompok syiah, rafidah, khawarij, qadariyah, wal murji'ah. Sekali lagi ini menguatkan bahwasanya perpecahan yang dimaksud dalam hadis tadi, perpecahan, perselisihan dalam masalah usul sunnah, masalah al-aqidah. Summa tatasya'abu kullu firqatin samaniyata asyrata ta'ifatan. Kemudian dari 4 tadi itu, ya, setiap kelompok terpecah lagi menjadi 18 sekte. Ya, wallahu alam, ini kata para ulama ijtihadnya Yusuf bin Asbat. Ya, untuk ya hasilnya 4 kali 18 berapa? Guru matematika? Ya sudah, karena memang sudah ada hasilnya 72. Jadi kata beliau, ya insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Yusuf bin Asbat rahimahullah taala. Beliau mengatakan akar kebid'ahan ada 4, atau nenek moyang kelompok sesat alil bid'ah ada 4, kelompok syiah rafidah, kelompok khawarij, kelompok al-qadariyah, dan kelompok al-murji'ah. Ini sekali lagi ijtihadnya beliau. Mungkin ada yang bertanya, mana kelompok al-jahmiyah? Ada sebagian mengatakan Yusuf bin Asbat dan Abdullah bin Mubarak tidak menganggap kelompok jahmiyah dari kaum muslimin, tidak menganggap bagian daripada 73 kelompok tersebut, makanya dikeluarkan. Ini khilaf di antara para ulama. Meskipun secara umum yang benar
72 kelompok sesat itu ada yang kafir, ada yang tidak. Seperti kelompok Syiah Rafidhah. Ini sekali lagi mereka banyak dikafirkan oleh para ulama. Meskipun ada pula yang tidak. Kalau Syiah Rafidhah, ya. Namun yang kafir kelompok Syiah Batiniyah. Ya, kelompok Syiah Batiniyah seperti kelompok Syiah Nusairiyah yang meyakini Allah bersatu dengan Ali bin Abi Thalib, atau Allah adalah Ali bin Abi Thalib, Ali adalah Allah, dan ya Ali sekarang tinggal di awan. Ya, luar biasa kekufuran kesesatan mereka. Ya, demikian pula yang mengatakan Jibril salah alamat ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, padahal wahyu itu untuk Ali bin Abi Thalib. Ini sekali lagi kufar. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau ditanya apakah Syiah Rafidhah kafir semuanya atau hanya ulamanya, kata beliau kufarun ulama'um wa awamuhum li'annahum ubadun li Ali. Mereka semuanya kafir, yang alimnya ataupun yang awamnya, karena mereka penyembah Ali bin Abi Thalib. Dulu ada juga dosen kita ketika ngajar akidah ditanya apakah awamnya orang Syiah Rafidhah itu kafir, kata beliau bagaimana pendapat antum dengan awamnya orang Nasara, kafir atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Namun ini memang ada khilaf antara para ulama. Dulu kalau tidak salah pernah daurah Syekh Ali bin Hasan, Syekh Muhammad Musa al-Nasr rahimahumullah ta'ala, dan Syekh Ziyad, ada liqa maftuh waktu itu ditanya, ya, apakah Syiah Rafidhah kafir? Ketika Syekh Muhammad Musa menjawab ya kafir, pakai fatwanya Syekh bin Baz. Kata Syekh Ali, ana ukhalifu, ana ma'a syekhi. Ya, ana menyelisih beliau, ana ikut pendapat Syekh Albani, enggak semuanya kafir. Paham ya? Ini khilaf di antara ulama, cuma paling penting pemikiran mereka, akidah mereka ya sesat, bahkan apa? Kufur. Nah, wallahu taala alam. Kalau dibahas panjang lebar kelompok-kelompok ini, yang mana sekali lagi ini nenek moyang kelompok sesat tersebut, ya. Kemudian setiap kelompok terpecah lagi menjadi sekte-sekte, ya. Namun di sini ijtihadnya beliau mengatakan setiap sekte terpecah menjadi 18 kali 4 ketemu 72. Cuma ini sekali lagi bukan sesuatu yang paten atau seperti wahyu nas, tidak, ini ijtihad beliau saja. Meskipun kalau mau diteliti lagi banyak sekte-sekte mereka, bahkan ada yang mengatakan 24 sektenya kelompok Syiah Rafidhah. Antum bisa lihat dalam kitab misalnya Maqalatul Islamin oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Namun sebagaimana kata Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, istilah ya 72 kelompok sesat atau terpecah menjadi 73, ada istilah para ulama dzikrul adat la mafhuma lahu. Kalau ada ya mendengar istilah penyebutan bilangan dalam hadis seperti ini tidak perlu jadikan patokan, artinya harus seperti itu bilangannya, harus 73 ketemunya, tidak mesti. Makanya Imam As-Sun'ani beliau punya buku khusus masalah hadis perpecahan umat. Beliau mengatakan jumlah ini hanya menunjukkan banyaknya kesesatan, tidak harus ketemunya pasti 73. Ini zikrul adat la mafhumalah, ya, intinya maknanya itu banyaknya kelompok sesat, itu intinya. Wallahu ta'ala alam. Kata beliau fadzalika isnatan wa sab'una firqa wa tsalis wa sab'un al jamaah. 72 sesat, yang selamat cuma satu, yaitu al-jamaah allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya najiyah, yang Rasul katakan mereka lah yang selamat. Dan dari sinilah muncul istilah apa? Al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat, yang di atas akidah sahihah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya kapan orang itu keluar dari firqatun najiyah, kalau ada penyimpangan dalam tauhid, jatuh ke dalam kebid'ahan. Adapun ada kesalahan dalam akhlak muamalah, tidak mengeluarkan dari al-firqah an-najiyah. Ya, antum bisa lihat dalam kitab beliau
Fatawa Arkani al-Islam. Wa rawahu al-Ajuri an Abi Bakar ibni Abi Dawud. Poin ke-9, wa rawa al-Ajuri al-haditha taftariku min turukin wa dzakara an Yaqub ibni Zaid ibni Talha qol. Disebutkan oleh Imam al-Ajuri hadis perpecahan umat tadi dalam kitab beliau Asy-Syariah dari Yaqub bin Zaid bin Talha, beliau berkata, kana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu idza haddatsa bihadzal hadis an Rasul sallallahu ta'ala fihi Qur'anan. Dahulu Ali bin Abi Thalib kalau meriwayatkan, menyampaikan hadis perpecahan umat dari Rasul sallallahu, beliau iringi dengan membaca firman Allah, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Nabi Musa ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebenaran dan dengannya mereka berbuat keadilan. Surat Al-A'raf ayat 159. Ini untuk menguatkan hadis tadi. Orang Yahudi terpecah menjadi dalam riwayat 71 golongan yang selamat 1. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan yang selamat cuma 1. Demikian pula dalam ayat ini. Kaumnya Nabi Musa ada yang di atas kebenaran pada waktu itu, ya, yang lain menyimpang. Tsumma dzakara ummata Isa. Demikian pula beliau menyebutkan tentang kaum Nabi Musa. Faqara'a. Beliau membaca firman Allah, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau. Seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa. Di zaman itu ketika umat Nabi Isa ada yang menyimpang, ada yang di atas apa? Kebenaran. Demikian pula tsumma dzakara ummatana. Ketika Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang perpecahan di tengah umat Islam, beliau membaca firman Allah, wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa biya'dilun. Dan di antara yang kami ciptakan, kata Allah, ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebenaran dan dengannya mereka berbuat keadilan. Artinya ada namanya al-firqatun najiyah, ada namanya at-taifatul mansurah yang di atas kebenaran di tengah umat yang sesat menyesatkan. Ya, kita tutup dengan ucapan Imam Al-Ajurri, ini akhir bab pertama ini. Qala Al-Ajurri rahimahullah, atau qala Imam Al-Ajurri rahimahullah abadan hadara hadil firaq. Kata Imam Al-Ajurri, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjauhi kelompok-kelompok sesat tadi. Ini yang kita sampaikan tadi, di antara faedah dari perpecahan umat, mentahdir kita jangan bermesraan, jangan bermajelis, jangan bergabung dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Wajanabal bidah, Allah merahmati seorang hamba yang menjauh dari segala bentuk kebid'ahan, entah bid'ah i'tiqadiyah atau amaliyah atau qauliyah. Wa taba'a wa lam yabtadi', dan dia hanya ittiba, mengikuti ajaran Rasul dan tidak berbuat bid'ah baik dalam akidah, ibadah dan seterusnya. Wa lazimal athar, dan dia berpegang teguh dengan athar Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talabat tariqal mustaqim, dan dia mencari jalan yang lurus, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Wasta'ana bimaulahul karim, dan dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, setelah kita berusaha belajar akidah salaf, berpegang teguh dengannya, jangan pernah melupakan doa kepada Allah, minta tolong agar kita bisa istiqamah, karena yang bisa mengokohkan langkah kita, akidah kita, hati kita di atas al-haq hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.